Singkatnya bahwa Al-Quran itu sebenarnya isi kandungan pokoknya adalah membicarakan masalah apa? Kehidupan sosial budaya. Norma sosial. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu isi pokoknya Al-Quran itu adalah membicarakan tentang kehidupan sosial. Ya. Adapun kalau Al-Quran nanti berbicara masalah pasti alam, masalah yang lain, masalah matahari, masalah bulan, itu sebagai ungkapan untuk kehidupan sosial budaya. Ya. Maka penjelasannya nanti kadang-kadang pakai bahasa ungkapan. Ungkapan itu ada ungkapan biasa dan ungkapan tersembunyi. Ya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabasyiril ladzina amanu. Apa wabasyiril? Dan gembirakanlah, berilah kabar gembira. Siapa? Terhadap orang-orang yang beriman. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Dan atau yakni mereka yang beramal soleh. Apa amal soleh? Yang berbuat tepat menurut apa yang diajarkan Allah, menurut apa yang diimani. Jadi amanu wa amilus soleh itu adalah orang-orang yang beriman. Ingat, beriman apa kemarin? Berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Wa amilus solihat, kemudian berbuat tepat. Ngamal soleh itu berbuat tepat. Apa? Maka di sana dikatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin. Maka bagi mereka itu berhak untuk mendapatkan kehidupan jannah. Ya, jannatun jamaknya jannatin. Apa jannah? Nah, ini jarang yang mengkaitkan dengan tadi bahasa ungkapan tadi. Jannah itu kan sekarang diartikan surga, ya kan? Ya, padahal jannah itu kalau menurut bahasa letternya apa? Jannah itu bisa berarti kebun atau taman ya. Tapi sekarang diartikan surga kan. Nah, surga itu, maka kalau kita mau ya agak ekstrem ya, sebenarnya kata-kata surga itu kan nggak ada dalam Al-Quran. Itu kan bahasa dari Sangsekerta, dari Hindu ya, surga nirwana. Nah, tapi di sana dikatakan berilah kabar gembira atau hiburlah, kan sama dengan hiburlah atau mereka yang beriman kemudian beramal soleh, maka bagi mereka itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang bagikan taman merindangkan panen. Jadi jannah ini ungkapan yang sekarang diartikan surga itu jannah, kehidupan yang bagikan taman, bagikan kebun di sebuah taman ya, bi analhum jannah. Maka di sana itu ungkapan, tapi ungkapan tersembunyi, tidak ada tidak ada masa lalunya, tetapi itu ungkapan. Sama saja nanti ada kata-kata nar ya, yang sekarang diartikan neraka, itu ungkapan. Nar kan api kan. Nah, kehidupan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mau berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah, itu hidupnya ada bagikan nar, bagikan api. Apa api itu soalnya? Saling membakar, menderita, kepanasan. Tapi ingat, itu hanya ungkapan ya. Jadi nanti bicara masalah jannah dan nar, atau sekarang diartikan surga dan neraka, itu sebenarnya itu bukan membicarakan satu tempat ya, bukan satu tempat, tapi satu kondisi kehidupan masyarakat yang tidak mau dengan ajaran Allah akan hidupnya seperti nar,
saling membakar, saling baku hantam, saling bermusuhan, yang saling panas-panasan lah ibaratnya itu. Nah, itu jadi bentuk-bentuk bahasa Al-Qur'an. Nanti kalau kita ratil menemukan ayat-ayat yang seperti itu, maka kita harus hati-hati. Ini bahasa gamblang atau bahasa ungkapan ya. Kalau ungkapan berarti makna dan isi ayat itu tidak persis seperti apa yang terucapkan. Nah, itu. Nah, kemudian sekarang kadang-kadang orang mengatakan mutasabihat itu Al-Quran itu diartikan ayat-ayatnya ada yang mutasabihat. Mutasabihat apa toh? Mereka mengartikan samar-samar. Jadi menurut sebagian umat Islam nanti mengartikan mutasabihat itu ayat yang samar-samar. Kemudian nanti kitabun muhkamat itu yang jelas. Ya. Padahal persoalannya bukan itu. Kalau mutasabihat itu bahasa ungkapan, maka kitabun mubin itu bahasa gamblang. Nah, muhkamat itu adalah isinya. Jadi isi Al-Quran itu muhkamat tentang norma kehidupan, kehidupan pergaulan di masyarakat itu normanya gimana. Itu isi pokok dari Al-Quran tentang itu. Gitu. Waladzi anzala ngalaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Berarti Al-Quran isinya tentang norma-norma hukum. Hunna umul kitab, dan itulah induk daripada isi Alkitab itu muhkamat. Wa ukharu mutasabihat. Nah, lainnya itu nanti cara penyampaiannya di samping dengan bahasa gamblang dengan bahasa mutasabihat. Ya? Jadi masalah muhkamat dan mutasabihat itu sama dengan seperti kerbau dan kandang. Nah, isinya itu kerbau. Nah, kandang itu hanya wadah. Kitabun mutasabihat bahasa ungkapan dan bahasa gamblang itu hanya wadah. Isinya tetap norma sosial. Kerbau itu. Jadi jangan disimpulkan bahwa di dalam kerbau ada kandang. Yang penting itu malah dalam kandang itu ada kerbau. Kandangnya apa? Mutasabihat dan mubin. Isinya apa? Muhkamat. Jadi jangan ditentangkan, jangan dipertentangkan antara muhkamat dan mutasabihat. Itu ibarat adalah isi dan wadah saja. Nah, itulah saudara-saudara untuk saat ini ya, sementara dulu. Besok akan kita bahas, karena orang memahami tentang muhkamat dan mutasabihat ini nanti akan erat kaitannya dengan ilmu ya. Erat kaitannya dengan ilmu. Kalau kita salah mengerti tentang ayat-ayat mutasabihat dan muhkamat, itu nanti akan berdampak langsung dengan masalah atau persoalan ilmu. Oleh karena itu, kajian kita yang akan datang ya, nanti akan kita bahas tentang ilmu. Al-Quran satu ilmu. Nah, demikian ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah membahas tentang Al-Quran satu bahasa dengan judul atau subtema, yaitu Al-Quran dari segi apa tadi, Ustaz? Seluk-beluk bahasa. Seluk-beluk bahasa. Ada mutasyabihat, ada muhkamat ya, yang sudah diuraikan oleh Ustadz Abdul Ajwad. Dan untuk teman-teman yang mau berkomentar, silahkan berkomentar. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa berkomentar di bawah video ya. Dan untuk tema berikutnya kita akan membahas Al-Quran satu ilmu. Nah, untuk itu teman-teman yang belum subscribe channel Miftahul Ulum, segera subscribe agar mendapatkan video-video yang bermanfaat, insya Allah untuk kita semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.